welcome our final competitor. Give him a big hand! Film ini berjudul Army of Thieves. Film ini menceritakan tentang aksi pencurian 3 berangkas legendaris yang memiliki keamanan terkuat di dunia. Pencurian ini dilakukan pada saat zombie sedang membuat kekacauan. Pria ini bernama Sebastian. Dia sedang merekam dirinya sendiri untuk membuat konten video di YouTube. Dalam videonya itu, dia menceritakan tentang bangunan pabrik kunci yang berada di kota Munchen, yang dimiliki oleh pria yang bernama Hans Wagner. Hans Wagner menciptakan 4 berangkas terkenal, yaitu Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung. Menurut legenda, jika keempat berangkas ini dibuka secara paksa, maka isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Hans Wagner membangun berangkas yang terakhir, yaitu peti matinya sendiri. Tak ada yang mampu membuka berangkas itu, sehingga orang-orang menjatuhkan berangkas itu ke laut bersama dengan mayatnya. Berdasarkan rumor yang beredar, Rheingold, Valkyrie, dan Siegfried masih digunakan hingga sekarang, namun lokasinya disembunyikan. Sementara Götterdämmerung tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Sebastian menyelesaikan rekamannya lalu mengunggah video tersebut. Dia kemudian mengasah kemampuan meretas berangkas sambil menutup matanya, dan berhasil membukanya dalam waktu yang singkat. Singkat cerita, Sebastian terlihat sedang melayani seorang wanita. Lalu tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada televisi yang memberitakan tentang wabah zombie di Amerika. Sebastian lalu membuka laptopnya untuk memeriksa akun YouTube-nya. Dia merasa sangat bahagia karena ada satu orang penonton pertama yang mengirim komentar yang menyuruhnya untuk pergi ke alamat yang tertera di sana. Tanpa pikir panjang, Sebastian berangkat menuju tempat itu. Saat setelah sampai di lokasi yang dimaksud, dia berhadapan dengan pria yang berbadan besar, lalu mengucapkan kata kunci yaitu Götterdämmerung sebanyak 3 kali. Dia pun dibawa masuk untuk mengikuti lomba adu kecepatan membuka berangkas. Namun di sana Sebastian belum mengetahui tugasnya. Dia kemudian bertanya pada pria yang ada di sampingnya, namun pria itu hanya diam saja. Di sana terlihat orang-orang mulai mencoba untuk membuka berangkas. Sebastian lalu berdiri sambil menutup matanya. Dia kemudian mulai membuka berangkas tersebut. 1 pria dan 2 wanita berhasil membuka berangkas. Kini tersisa 1 orang yang akan melaju ke babak berikutnya. Dan orang yang terakhir yang berhasil membuka berangkas itu adalah Sebastian. Orang-orang di tempat itu mengeluarkan uang untuk taruhan. Keempat semifinalis mulai beraksi dan hanya 2 dari mereka yang akan melaju ke babak final. Pria bernama Neo berhasil menjadi yang pertama membuka berangkas tersebut. Dan Sebastian pun akhirnya berhasil membuka berangkas tersebut dan berhasil melaju ke babak final. Pada babak final, Sebastian menatap Neo yang tersenyum meremehkan. Dia hanya berdiri diam dan membiarkan Neo melakukannya duluan. Neo tampak mulai gelisah, sedangkan Sebastian meletakkan tangannya untuk melihat isi berangkas tersebut. Dia menatap waktu yang tersisa kurang dari 1 menit. Sebastian lalu mencoba berbicara dengan Neo, namun Neo menegurnya untuk tetap diam. Waktu terus berjalan menyisakan hanya 30 detik. Sebastian lalu mencoba membuka berangkas itu. Dan tanpa terduga, Sebastian ternyata berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Orang-orang di sana pun bersorak untuknya. Neo yang kesal berniat ingin menghajar Sebastian, namun Sebastian berhasil diselamatkan. Sebastian lalu merayakan kemenangannya. Dia lalu menatap seorang wanita. Wanita itu bernama Gwendolyn. Gwendolyn adalah seorang pencuri yang memulai bakatnya itu sejak berumur 6 tahun. Benda pertama yang dia curi adalah arloji. Ketika berumur 16, Gwendolyn mencuri mobil milik kekasihnya sendiri. Dia kemudian menjadi buronan Interpol sejak usia 17 tahun. Pada keesokan harinya, ketika Sebastian pergi membeli kopi, dia dikejutkan oleh kehadiran Gwendolyn. Gwendolyn mengaku kalau dia adalah penonton pertama di YouTube Sebastian yang mengirim komentar tersebut. Gwendolyn mengatakan kalau dia telah mengawasi Sebastian sejak lama. Dia lalu mengeluarkan barang-barang hasil curiannya dari para pengunjung di kafe itu. Gwendolyn melakukan semua itu untuk mengajak Sebastian untuk ikut dalam misi perampokan 3 berangkas milik Hans Wagner. Mendengar hal itu, Sebastian menjadi sangat bersemangat. Gwendolyn lalu mengatakan kalau dalam 96 jam,
Pemilik berangkas Hans Wagner akan memindahkan ketiga berangkas itu ke lemari besi dan akan dinonaktifkan. Artinya, peluang untuk mendapatkan banyak uang semakin menipis. Namun mereka harus tetap berjuang. Gwendolyn lalu memberikan Sebastian waktu untuk memutuskan pilihannya hingga esok hari. Sebelum dia pergi, Gwendolyn memberikan kartu namanya kepada Sebastian. Keesokan harinya, Sebastian pergi menemui Gwendolyn di rumahnya. Di sana, Gwendolyn memperkenalkan rekan setim mereka, yaitu Corina yang bekerja sebagai hacker, Rob sebagai sopir yang mampu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan yang terakhir adalah petinju yang bernama Brad. Brad juga memperingati Sebastian untuk bekerja dengan benar. Corina kemudian menjelaskan tentang Reingold, yaitu berangkas pertama yang akan mereka retas. Berangkas itu berada di bank kecil di Paris. Reingold memiliki tingkat keamanan paling rendah dan juga jumlah uang paling sedikit. Selanjutnya adalah berangkas Valkyrie, yang berada di bank dengan keamanan tinggi di kota Praha. Diperkirakan berangkas itu berisi uang yang setara dengan 40 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah berangkas Siegfried yang berada di kasino di Swiss. Siegfried berisi uang dengan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 100.000 US dollar. Ketiga berangkas ini dimiliki oleh miliarder yang dikenal kejam, yaitu Glee Tanaka. Mereka kemudian pergi ke Paris untuk memulai misi tersebut. Di sana Sebastian terlihat panik dan gelisah. Namun Gwendolyn dan timnya membantu meyakinkannya bahwa misi pertama mereka akan berjalan dengan sangat mudah. Sebastian lalu berjalan menuju bank dan pergi ke toilet sambil menunggu kedatangan Gwendolyn. Di sisi lain, Gwendolyn datang dan menyamar untuk mengambil kunci dari security. Dia berpura-pura meminta bantuan memegang belanjaannya, lalu masuk ke bank untuk membuka loker dengan menggunakan kunci tersebut. Misi dilanjutkan oleh Corina, yang datang untuk mengalihkan perhatian teller yang menjaga pintu. Di saat itulah Gwendolyn keluar lalu menjemput Sebastian, kemudian pergi ke ruangan rahasia tempat Reingold disembunyikan. Sesampainya di ruangan itu, Sebastian tiba-tiba berperilaku aneh. Gwendolyn lalu menegurnya untuk langsung bekerja. Sebastian kemudian menyalakan lagu kerajaan, yang menurutnya bisa membantu menyelesaikan misi itu dengan sangat cepat. Kunci berangkas bergerak sesuai instingnya, sampai akhirnya Sebastian berhasil membuka berangkas tersebut. Mereka berdua lalu mengambil beberapa uang di sana, karena Gwendolyn mengatakan kalau mereka tidak perlu mengambil semua uang tersebut. Dan misi pertama mereka berhasil dilakukan ketika Brad masuk untuk mengalihkan perhatian teller, sehingga Sebastian dan Gwendolyn bisa pergi tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Di sisi lain, seorang Interpol yang bernama Delacroix sedang memperhatikan CCTV. Salah satu perempuan yang bernama Beatrix di sana mengatakan kalau mereka harus fokus pada kasus wabah zombie di Amerika. Namun Delacroix ingin anak buahnya menangkap para kriminal ini. Yang ternyata Delacroix sudah mengenal Gwendolyn dan Brad sejak mereka masih remaja. Dia kemudian bersumpah akan menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Sebastian menceritakan masa kecilnya kepada Gwendolyn. Sebastian mengatakan kalau dia selalu menutup diri kepada orang lain, dan hanya berfokus untuk mengembangkan kemampuan meretasnya. Gwendolyn lalu menceritakan kisahnya juga. Sejak kecil, dia merasa tak cocok dengan orang tuanya yang kaya raya. Ketika berumur 15 tahun, Gwendolyn memilih kabur dari rumah dan bertemu dengan Brad. Gwendolyn juga mengatakan kalau dia memiliki tujuan yang besar, yaitu menemukan berangkas Hans Wagner yang terakhir, yaitu Gotterdammerung. Dan menurut rumornya, berangkas itu berada di Amerika. Gwendolyn dan yang lainnya bersiap untuk keluar. Namun kali ini para polisi sudah berjaga di sana, yang dipimpin oleh Delacroix. Sebastian mulai merasa ketakutan karena misi kedua ini lebih beresiko daripada misi yang pertama. Corina lalu menenangkannya dengan mengatakan kalau mereka sudah merencanakan misi ini sejak lama, dan dia sudah meretas sistem keamanan bank tersebut, sehingga Sebastian hanya perlu bekerja sesuai arahan. Sebastian kemudian masuk ke dalam bank lalu melakukan pemeriksaan awal. Dia mengambil koper lalu Corina memerintahkannya untuk pergi ke pintu kiri. 2 doors. Take the left. Go to the elevator at the end of the hall. Wait, Corina, what elevator? First door on... Di sisi lain, seorang polisi masuk ke ruangan CCTV. Dia melihat Sebastian yang masuk ruangan, namun jejaknya menghilang.
Sebastian lalu berpura-pura membuka kunci pintu dengan menggunakan jarinya. Setelah itu dia masuk ke dalam lift, yang dimana Gwendolyn sudah menunggu di sana. Ketika berada di lift, Sebastian membahas tentang kedekatan Gwendolyn dengan Brad. Namun ketika pintu lift terbuka, tiba-tiba mereka diserang oleh dua petugas. Gwendolyn dengan sigap melawan dua petugas tersebut. Sedangkan Sebastian hanya diam lalu menggeser pisau yang terlempar menggunakan kakinya. Dua pria itu berhasil dikalahkan. Lalu Gwendolyn mengambil tisu untuk membius para petugas tersebut. Kini Sebastian dan Gwendolyn menatap berangkas Valkyrie dengan tatapan kagum. Sebastian kemudian memutar lagu, lalu menceritakan kisah Valkyrie yang dibangun dengan cinta. Detail pada berangkas ini menceritakan kisah misterius. Sebastian yakin bahwa untuk membuka berangkas ini dia perlu melakukannya secara berurutan sesuai cerita. What's that? This angers Odin. Believe the locks are to be solved in the order of the story and cross and love. Okay. Di ruang CCTV, para petugas yang ada di sana menekan tombol alarm dan menutup sistem keamanan. Hal itu membuat Corina tidak bisa mengendalikan sistem yang ada di sana. Delacroix yang sudah lama menunggu, dia pun keluar bersama anak buahnya dan masuk ke dalam ruangan rahasia. Namun ketika sampai di sana, ternyata dia masuk ke ruangan yang salah. Di sisi lain, Brad sedang bersiap untuk melakukan rencana B. Brad menggunakan topengnya, lalu dia sengaja melakukan pengalihan di tengah jalan dan juga bank. Brad lalu menembakkan peluru yang membius para petugas yang berjaga. Everyone get on the ground! Come on! Sedangkan di sisi lain, Sebastian terus melakukan kesalahan. Dan kali ini hanya tersisa satu kesempatan lagi. Jika dia gagal lagi, maka berangkas itu akan terkunci selamanya. Gwendolyn kemudian memarahi Sebastian. Lalu Sebastian mengatakan kalau mekanisme berangkas Valkyrie ini sangatlah rumit. Sebastian lalu mencoba lagi dengan penuh hati-hati. Di luar, keadaan menjadi tak terkendali akibat ulah Brad dan juga Rolf. Delacroix kemudian datang bersama para polisi lainnya. Di sisi lain, Sebastian yang sedang memutar kunci berangkas akhirnya berhasil membukanya. Mereka berdua kemudian sangat bahagia karena melihat berangkas yang berhasil terbuka. Ternyata di luar, Rolf mulai bergerak untuk menjemput anggota tim. Brad yang hendak pergi akan tetapi dia dihalangi oleh salah satu petugas yang ada di sana. Brad kemudian melawan petugas tersebut. Dan akhirnya Brad bisa kabur dari tempat tersebut. Corina yang melihat Gwendolyn dan Sebastian lalu menyuruh mereka agar berlari lebih cepat. Gwendolyn akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil tersebut. Namun sayang, saat Sebastian akan masuk, dia ternyata dihalangi oleh Brad yang telah cemburu melihatnya dekat dengan Gwendolyn. Akhirnya Sebastian didorong oleh Brad dan tertinggal sendirian. Dia lalu mencoba mengambil sepeda untuk kabur dari tempat tersebut. Dia kemudian berhenti di dekat rel kereta api dan berlari menaiki kereta tersebut. Di sisi lain, Gwendolyn yang kecewa terhadap perilaku Brad. Gwendolyn mengatakan kalau mereka masih membutuhkan Sebastian untuk rencana terakhirnya. Brad kemudian mengatakan kalau dua berangkas yang baru mereka retas sudah lebih dari cukup. Gwendolyn lalu mengatakan kalau misi ini bukan hanya tentang uang. Tetapi misi ini adalah untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka mampu meretas berangkas terkuat milik sang legenda. Gwendolyn kesal dan kecewa kepada Brad, lalu membuka pintu belakang untuk keluar mengejar Sebastian. Brad mencoba menahan Gwendolyn, namun Gwendolyn tetap melompat dan pergi mengejar Sebastian. Akan tetapi tiba-tiba saja Corina ikut keluar dengan membawa laptop dan satu tas berisi uang. Di sisi lain, Sebastian yang sampai di kota asalnya lalu masuk ke dalam rumah lamanya. Tanpa dia ketahui, Gwendolyn dan Corina sudah ada di sana. Di sana, Gwendolyn meminta maaf atas perbuatan Brad yang sudah mendorongnya. Namun Sebastian tidak menerima permintaan maaf itu. Sebastian lalu menyuruh mereka berdua untuk keluar dari rumahnya. Gwendolyn lalu mengatakan kalau mereka tak akan pergi. Dia ingin mengajak Sebastian untuk menuntaskan misi mereka, yaitu meretas berangkas Siegfried. Misi ini tidak akan berhasil jika Sebastian tidak membantu mereka. Mendengar perkataan itu, Sebastian akhirnya mau menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, terlihat Delacroix sedang menonton video di YouTube.
Secara tidak sengaja, dia menemukan video Sebastian di YouTube. Dia lalu memperhatikan Sebastian yang ternyata sangat mirip dengan orang yang ada di CCTV. Di kota San Moritz, Swiss, Delacroix dan anak buahnya sedang menunggu dan bersiap. Salah seorang hacker yang bekerja di sana menunjukkan suara rekaman Sebastian dan Gwendolyn kepada Delacroix. Dalam rekaman itu mengatakan bahwa mereka akan melakukan misi terakhir pada jam 5 pagi. Delacroix yang mengetahui hal itu, dia lalu memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergerak menuju tempat tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Delacroix terkejut karena ternyata berangkas Siegfried tidak di sana dan sudah dikirim lebih awal sejak 8 jam yang lalu. 8 jam sebelumnya, Corina menghubungi pegawai kasino. Dia memintanya untuk mengirimkan berangkas Siegfried lebih awal dari jadwal sebelumnya, dengan alasan bahwa ada pencuri yang mengincar berangkas tersebut. Pegawai itu pun setuju. Di saat perjalanan, tiba-tiba 2 orang yang bertugas membawa berangkas itu diserang oleh Gwendolyn yang sudah ada di belakang. Gwendolyn kemudian mengambil alih kemudi, lalu menyuruh Sebastian untuk melakukan tugasnya. Sebastian lalu menyalakan musik dan mulai meretas berangkas tersebut. Dengan keadaan mobil yang terus berjalan, Sebastian mencoba untuk tetap tenang lalu memutar kunci berangkas. Di sisi lain, Delacroix merasa tertipu. Sedangkan Brad dan Rolf berniat untuk merebut berangkas itu. Rolf menyuruh Brad untuk memeriksa GPS Gwendolyn. Brad akhirnya menemukan di mana keberadaan mereka. Lalu Rolf dan Brad langsung bergegas menuju tempat tersebut. Corina yang sedang berjaga melihat bahwa ponsel Brad baru saja menyala. Dia pun keluar untuk menghentikan mereka, namun sayangnya mereka telah pergi. Secara tidak terduga, Corina ditangkap oleh Delacroix. Namun sebelum itu, dia mengirimkan pesan kepada Gwendolyn sebagai peringatan untuk menghindari Brad dan Rolf. Gwendolyn yang menerima pesan itu, dia lalu mengubah arah jalan. Namun kali ini, jalan yang mereka tempuh akan sangat terjal. Di sisi lain, Corina dipaksa untuk memberitahukan lokasi Gwendolyn. Delacroix lalu menekan kepalanya, namun itu dihentikan oleh Beatrix. Beatrix lalu memujuk Corina dengan perkataan lembut. Dia berjanji akan mengurus adik Corina jika Corina memberitahu lokasi timnya. Corina yang pasrah lalu dibawa oleh para polisi. Di sisi lain, Gwendolyn yang mengendarai truk melewati tikungan tajam. Belokan itu menyebabkan kunci berangkas bergerak dengan sendiri. Bahkan di sana Sebastian ikut terbanting. Sebastian kemudian kembali mulai memutar kunci itu lagi, dan akhirnya berangkas itu pun terbuka. Sebastian lalu berteriak senang dan memberitahu Gwendolyn kalau berangkasnya telah terbuka. Mereka berdua pun sangat bahagia karena berhasil menaklukkan 3 berangkas milik sang legenda. Gwendolyn kemudian menghentikan truk mereka di tengah jalan untuk mengambil uang tersebut. Namun secara tiba-tiba, Brad datang menodongkan senjatanya ke arah Sebastian. Namun beruntungnya pistol itu ternyata tidak berfungsi. Gwendolyn yang melihat kesempatan itu akhirnya mengancam mereka berdua dengan pistol. Gwendolyn lalu mengikat Brad dan Rolf. Gwendolyn dan Sebastian akhirnya bisa lolos pergi dari sana dengan aman. Setelah mereka berdua pergi, tiba-tiba datang Interpol untuk menangkap Brad dan Rolf. Gwendolyn dan Sebastian lalu pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Nevada. Namun sayangnya saat mereka akan pergi, Delacroix tiba-tiba muncul dan menodongkan senjatanya. Gwendolyn dengan sigap mengambil pistolnya lalu mengarahkan pistol itu kepada Delacroix. Di saat itu Gwendolyn mengatakan kepada Delacroix untuk menangkap dirinya saja dan membiarkan Sebastian pergi, karena Sebastian bukanlah kriminal seperti dirinya. Delacroix yang mendengar hal itu, dia pun setuju. Dia lalu menyuruh Sebastian untuk pergi sendirian dan mengatakan kalau dia pasti akan bertemu kembali suatu saat nanti setelah dia keluar dari penjara. Sebastian yang pasrah mendengar hal itu, akhirnya dia pun pergi meninggalkan Gwendolyn. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, seorang pria dan wanita bernama Scott dan Maria mendatangi Sebastian. Kedatangan 2 orang tersebut bertujuan untuk mengajak Sebastian untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu meretas berangkas Gotterdammerung. Dan film pun selesai.